Hunter merupakan gadis yang ditinggal oleh orang tuanya di kuburan saat ia masih bayi. Ketika beranjak dewasa, ia ingin mencari alasan kenapa dirinya ditinggal di area pemakaman begitu saja. Perjalanan membawanya ke Norwegia, negara asal sang ibu. Simbol-simbol satanis yang ada di selimut ketika Hunter masih bayi menjadi teman sekaligus misteri yang harus ia pecahkan. Apakah Hunter berhasil menemukan misteri yang terjadi pada dirinya selama ini? Berikut ceritanya. Kisah bermula dari seorang wanita yang memanggil 911. Ia mengatakan jika menemukan seorang bayi yang menangis di pemakaman Joshua Hill. Perempuan itu hanya memberitahu jika bayi terus menangis dan berharap bantuan segera datang. Tak lama berselang, seorang polisi mendatangi pemakaman Joshua Hill. Bayi perempuan tergeletak menangis begitu saja di antara gundukan makam. Polisi segera mengambilnya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Diletakkannya bayi mungil itu ke kursi penumpang, namun yang membuatnya terkejut adalah banyak sekali simbol satanis yang membungkus bayi itu serta salib terbalik terkalung di sana. Polisi sangat terkejut dengan hal itu dan berpikir jika bayi itu merupakan tumbal dari para pemuja setan. Dan film pun dimulai. Berganti ke 20 tahun kemudian, bayi yang bernama Hunter itu pun akhirnya diadopsi oleh keluarga dari polisi yang menemukan. Hunter hari itu harus berangkat menuju ke asrama tempat kuliah yang berjarak 7 jam perjalanan menggunakan mobil. Sebelum pergi, Hunter membuka barang-barang lama dan menemukan selimut hitam dengan simbol pentagram di bagian tengah. Kegalauannya tentang apa yang terjadi pada dirinya ketika masih bayi membuat Hunter ingin mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Sang ayah Raylan segera meminta anaknya untuk berangkat karena perjalanan membutuhkan waktu yang lama. Ia memperingatkan Hunter untuk belajar dengan giat dan melarang ada cowok di kamarnya. Setelah berpamitan, Hunter bergegas pergi namun ia justru menuju ke bandara. Hunter sudah berulang kali memikirkan tentang masa lalunya hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke Norwegia sebelum kembali untuk kuliah. Ia ingin menyelesaikan misteri yang terjadi dan mencari tahu alasan kenapa orang tuanya dulu meninggalkannya di pemakaman. Perjalanan menuju Norwegia pun ia lakukan tanpa sepengetahuan ayahnya. Sesampainya di bandara, Hunter bergegas mencari tiket kereta untuk menuju ke tempat yang ia sudah cari selama ini. Ketika tiket dipilih, muncul sosok bayangan yang Hunter kira itu adalah manusia. Namun, tak ada siapapun di sana dan hanya Hunter sendiri yang berdiri di depan mesin tiket. Raylan mencoba menelpon beberapa kali namun Hunter tak menjawab telepon tersebut. Ia takut jika ayahnya menjadi khawatir jika Hunter memberitahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Sesampainya di hotel, Hunter mendapatkan masalah karena kamar yang ia pesan sudah telat lebih dari sehari. 27th, right? It's the 28th. Namun, karena resepsionis merasa kasihan dengan Hunter, ia pun mencarikan alternatif lain untuk gadis muda itu. Sesampainya di dalam kamar, Hunter mendapat pesan dari sang ayah yang menanyakan tentang keadaan karena Hunter tak menjawab telepon darinya. Sembari membuka berkas tentang black metal Norwegia penyembah setan, ia mulai mencari info orang tua kandungnya. Mulai dari sana, Hunter pun membuka sebuah artikel yang memberitakan tentang bayi yang ditinggalkan di area pemakaman Joshua Hill 20 tahun yang lalu. Hunter menjawab pesan sang ayah dengan sebuah kebohongan jika kuliahnya sangat padat sehingga ia akan menghubunginya lagi. Hunter kembali melanjutkan pencarian dengan informasi yang sangat minim. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya dan ketika Hunter pergi memeriksa, tak ada seseorang pun di sana. Sosok bayangan hitam muncul melintas di belakang Hunter yang tengah berada di depan pintu. Hunter kembali masuk ke dalam dan mengunci pintu yang ada. Layar laptop sudah berubah secara tiba-tiba mengarah pada seorang penyanyi Norwegia. Seorang penyanyi black metal wanita bernama Cecilia. Hunter akan memulai pencariannya dari wanita itu setelah mendapatkan bisikan gaib. Ia segera mencari di mana wanita itu akan pentas.
Cecilia hari itu akan menyanyi di sebuah klub di kota Bergen. Hunter pun segera bertolak ke bar itu dan mengamati sosok penyanyi wanita tersebut. Cecilia yang merasa diamati oleh Hunter pun mendatangi dan menanyakan jika Hunter mencari seseorang. Are you looking for someone? No. Namun ia mengatakan jika dirinya hanya ingin minum bir. Ketika Cecilia meninggalkan botol bekas dirinya, Hunter segera mengambil botol itu dan pergi segera dari bar tersebut. Cecilia yang melihat keanehan itu pun segera memberitahu pada temannya yang bernama Vergav untuk mencari tahu apa yang gadis itu inginkan. Hunter yang tahu jika dirinya dibuntuti bergegas lari menuju ke hotel. Ia pun berhasil kabur dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil air liur dari Cecilia untuk dikirim guna keperluan tes DNA. Malam harinya, Hunter bermimpi di mana ia terbangun dan mendengar suara alarm kebakaran. Ia berlari membuka pintu dan melihat lorong mulai terbakar. Terdengar suara yang memperingatkan Hunter untuk pergi. Api menyembur ke tempatnya dan Hunter terbangun dari tidurnya ketika pagi sudah menjelang. Ketika Hunter hendak check out dari hotelnya, Vergav kembali muncul dan menangkapnya. Hunter berusaha keras untuk kabur dan menyerang pria besar itu sebisa mungkin. Vergav menanyakan apa yang Hunter inginkan. Hunter pun mengatakan jika ia adalah anak dari Cecilia. Vergav yang mendengar hal itu pun terkejut dan ia membawa Hunter untuk menemui Cecilia. Di dalam bar, Cecilia meminta maaf jika perlakuan kasar pada Hunter. Ia mengatakan jika ada seorang penggemar yang mengancamnya dan ia kira orang itu adalah Hunter. Sayangnya, Cecilia membantah jika ia adalah ibu dari Hunter karena dirinya didiagnosa tak bisa memiliki seorang anak. Hunter yang mendengar hal itu pun cukup terkejut dan ia memberikan temuannya ketika dulu dirinya ditinggal di sebuah kuburan dan di saat yang bersamaan, band dari Cecilia sedang melakukan konser di tempat yang sama. Hunter juga memberitahu jika ia sudah melakukan tes DNA dan 99% dirinya adalah orang Skandinavia. Vergav menyeletuk jika Hunter adalah anak dari Anna dan Christian. Cecilia pun membawa Hunter ke rumahnya. Ia memberitahu tentang siapa Christian dan Anna. Christian dulunya merupakan basis dari band Cecilia yang memaksa Anna tur meski pacarnya itu akan segera melahirkan. Meski hal itu terdengar gila, namun Christian nekat membawa Anna untuk ikut hingga terjadi pertengkaran dan Anna melahirkan Hunter yang kemudian menghilang secara tiba-tiba. Hunter meminta info lebih lanjut setelah kejadian itu. Cecilia mengatakan jika mungkin cerita yang akan Hunter dengar bukanlah sebuah kabar baik. Setelah kejadian Anna kabur, Christian meyakini jika Anna telah membunuh bayinya sendiri. Christian mendatangi Anna di Norwegia dan menculiknya yang kemudian membawanya ke gereja lokal. Ia membakar gereja itu beserta Anna di dalamnya. Hunter yang mendengar cerita itu cukup shock dibuatnya. Ia bertanya kenapa Christian berpikir jika Anna telah membunuh bayinya. Cecilia mengatakan jika Anna selama ini tidak diperlakukan dengan baik, sehingga Christian takut jika Anna mengalami baby blues sehingga bisa menyakiti dirinya sendiri dan juga bayinya. Christian pun dipenjara selama 21 tahun dan didiagnosa menderita skizofrenia dan berakhir di rumah sakit jiwa. Dia menjalani masa hukuman dan tinggal di rumah sakit jiwa hingga saat ini. Hunter pun berniat untuk menemui Christian. Ia beralasan ingin mencari tahu kenapa dirinya ditinggalkan di kuburan. Pagi harinya Hunter mendatangi rumah sakit jiwa. Ia mengaku sebagai mahasiswa yang sedang meneliti tentang black metal Norwegia. Perawat itu pun meminta Hunter untuk menunggu sementara ia akan memanggilkan Christian. Setelah beberapa saat, Christian akhirnya menemui Hunter. Dengan ditemani seorang penjaga, Hunter pun memulai wawancaranya. Meski sedikit gugup, ia mengatakan maksudnya pada Christian jika dirinya ingin menulis tentang black metal. Christian terpaku melihat Hunter dan hal tersebut membuat Hunter kebingungan. Christian meminta maaf karena ia seolah melihat orang yang sangat familiar. Hunter pun mengatakan jika mereka tidak pernah bertemu sebelumnya.
Hunter memulai wawancaranya, namun Christian memperingatkan jika semua pertanyaan harus berhubungan dengan musik dan bukan hal yang lain. Hunter langsung menanyakan perihal ketika di persidangan di mana Christian mengatakan jika Anna telah membunuh anaknya sendiri. Christian yang mendapat pertanyaan itu tak mau menjawab, namun penjaga menyuruh Christian untuk lebih santai. Akhirnya Christian mengakui jika ia mengatakan hal demikian. Hunter mendesak Christian dengan pertanyaan tentang kejadian itu. Christian mulai geram dan mengatakan jika Anna menjadi gila atau semacamnya. Ia menangis begitu mengetahui bayinya adalah perempuan dan berbicara tentang hal-hal yang aneh. Hingga suatu saat, Anna menelpon Christian mengatakan jika ia kembali dan sudah mengurus bayinya. Christian menduga jika maksud dari mengurusnya adalah membunuhnya. Ia mengatakan jika Anna tidak menginginkan bayinya itu. Hunter tak percaya dengan hal tersebut. Christian sendiri bingung harus berkata apa sehingga ia terpaku dengan kalung yang dikenakan oleh Hunter. Christian pun mulai curiga. Ia mendesak dan bertanya siapa Hunter yang sebenarnya. Christian yang mulai menggila pun ditenangkan oleh penjaga yang ada. Dalam perjalanan pulang, Hunter menangis karena kisah yang terjadi pada dirinya dan orang tuanya. Ia kembali menemui Cecilia. Hunter bertanya apakah ibunya sama seperti dengan Christian. Cecilia menjelaskan jika Anna adalah orang yang menyenangkan namun cukup pendiam, berasal dari keluarga kaya raya dan sangat religius. Hunter pun menjadi semakin heran. Jika Anna berasal dari keluarga yang religius, ada apa dengan semua simbol satanis di selimutnya dan juga kenapa ia dibuang dengan salib setan di lehernya? Cecilia menjelaskan tak ada yang salah dengan simbol setan dan juga dari diri Hunter. Salib itu juga bukan merupakan salib setan tapi salib serigala dari mitologi Nordik dan sangat umum. Hunter ingin mencari tahu info lebih tentang ibunya. Sayangnya, Anna merupakan orang yang tertutup dan jarang memiliki teman. Cecilia menjelaskan kalau Anna mempunyai sebuah buku harian dan ia sering menulis di dalamnya. Hunter penasaran dengan buku itu yang menurutnya akan mengungkap tentang kehidupan dari ibu kandungnya selama ini. Cecilia pun memberitahu jika mungkin buku itu ada di rumah keluarga Anna. Dengan mobil rental, Hunter segera pergi menuju ke pulau seberang tempat keluarga Anna tinggal. Di sana, ia langsung bertemu dengan Lilian, istri dari adik ayah Anna. Mendengar nama Anna, Lilian cukup terkejut. Ia mengatakan jika Anna telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hunter pun menjelaskan jika dirinya adalah anak dari Anna. Lilian pun menyambut Hunter dan mengajaknya masuk ke dalam. Ia hanya tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Olaf, sedangkan ayah dari Anna yang bernama Thorstein ada di mansion tak jauh dari rumahnya. Sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Stian tinggal tak begitu jauh dari Lilian. Lilian memperkenalkan Anna pada suaminya yang bernama Olaf. Hunter menanyakan pada Lilian terkait benda peninggalan dari ibunya. Ia ingin lebih mengenal ibunya yang sudah lama pergi meninggalkan dirinya. Lilian memberitahu jika Hunter harus izin pada Thorstein. Selain itu, Thorstein tak menyukai tamu yang mengejutkan. Mendengar hal itu, Hunter berniat untuk pamit pulang dan akan kembali esok hari. Namun, Lilian melarang Hunter untuk pergi dan memintanya untuk menginap di rumahnya saja. Hunter diberikan kamar milik Stian. Ketika Hunter tengah lalap tidur, sosok bayangan hitam muncul di balik punggungnya. Kunci pintu terlepas dengan sendirinya dan mengejutkan Hunter. Ia mengecek di luar pintu namun tak menemukan ada siapapun. Segera ia kembali ke dalam selimut untuk melanjutkan mimpi, namun bayangan hitam kembali muncul dan meraba pundak Hunter. Ia pun terkejut hingga terperanjat ketakutan. Pagi harinya Hunter terbangun dan bergegas turun ke lantai bawah. Lilian memperkenalkan Stian anaknya pada Hunter. Hunter langsung menanyakan perihal Thorstein. Ia ingin segera menemuinya dan mencari tentang buku harian ibunya. Sesampainya di mansion, Thorstein tampak sedang berkebun. Hunter langsung memperkenalkan diri dan Thorstein tahu jika Hunter adalah cucunya. Ia pun mengajak masuk dan berbincang bersama dirinya di dalam. Thorstein memberitahu jika dulu ia berniat untuk mencari cucunya, namun tak tahu harus mencari di mana dan tidak menyangka jika sampai di Amerika. Hunter memberitahu jika ia juga berada di keluarga yang baik selama ini.
Thorstein kembali bertanya apakah keluarga Hunter tahu jika ia mencari keluarga aslinya. Hunter menjawab jika ia tak memberitahu siapapun. Thorstein terkejut ketika Hunter melakukan sebuah kebohongan. Namun, Hunter beralasan jika ia tak memberitahu karena takut ayahnya akan merasa khawatir serta ia tak ingin menyakitinya. Thorstein mengajak Hunter masuk ke dalam kamar Anna. Kamar anak Thorstein itu masih dibiarkan utuh dengan beberapa benda di dalamnya. Hunter mencoba mencari petunjuk dengan beberapa benda yang ada. Ketika malam menjelang, Hunter makan bersama dengan keluarga Thorstein. Ia cukup terkejut ketika Thorstein memimpin doa makan yang sangat lama. Mereka saling berbahasa basi ringan dan Hunter meyakini jika keluarga dari ibunya itu sangat baik dan bisa menerima keadaannya. Lilian mengatakan jika dulu ia punya anak perempuan kakak dari Stian namun meninggal tak lama setelah Anna meninggal. Thorstein berpamitan untuk pergi tidur duluan. Setelah makan malam, Hunter menghubungi ayahnya dan mengatakan sedang sibuk dengan kuliah dan akan segera menghubunginya lagi. Pagi harinya, Hunter berjalan bersama dengan Thorstein di kebun depan rumah. Ia mencoba bertanya mengapa ibunya meninggalkan dirinya di dalam kuburan. Thorstein hanya memberitahu kalau kuburan adalah tempat suci sehingga Anna berpikir aman meninggalkan seorang bayi di sana. Ketika Hunter bertanya tentang barang pribadi milik Anna seperti buku harian, Thorstein tak langsung menjawabnya. Anna menjelaskan jika ia mengetahui buku itu dari teman musisi Anna. Thorstein cukup terkejut mendengar hal tersebut. Ia justru bertanya lebih tentang ketuhanan dan kepatuhan. Menurutnya, Anna tak mempunyai buku harian dan juga beberapa barang sudah dibuang. Thorstein mengatakan jika ia membuang karena trauma mengetahui anaknya jatuh dalam pergaulan yang salah. Hunter kembali mendesak Stein untuk mencari buku itu, namun sayang, Hunter tak mendapatkan izin. Ketika Hunter hendak kembali ke rumah Lilian, ia bertemu dengan Stian di jalan. Hunter coba bertanya tentang ibunya pada pemuda itu. Ia mengatakan jika Anna meninggal ketika dirinya berusia 6 tahun, jadi tak begitu mengenalnya dengan dekat. Hunter menanyakan kemungkinan adanya buku harian dari ibunya. Stian memberitahu jika Thorstein mungkin menyimpannya di atas loteng. Ia mengajak Hunter untuk menyusup bersama. Hunter sedikit ragu dengan ide dari Stian. Namun pemuda itu memantapkan hati Hunter dengan mengatakan apa yang tidak diketahui Stein tidak akan menyakitinya. Di saat yang bersamaan, Stein pergi keluar menggunakan mobilnya. Di dalam mobil, Stian memberitahu jika Anna bukan satu-satunya orang gila dalam keluarganya. Ia menjelaskan jika keluarganya memiliki masa lalu yang kelam, di mana nenek dari Stian merupakan orang yang sangat mendominasi. Nenek meninggal ketika Thorstein dan Olaf masih kecil dengan cara jatuh dari tangga hingga lehernya patah. Sementara bibinya sendiri meninggal dengan cara menyayat pergelangannya sebelum Stian dilahirkan. Dan kakak perempuannya kabur dan menghilang ketika ia masih berusia 4 tahun dan tidak pernah terlihat hingga saat ini. Terakhir adalah ibu dari Hunter yang masuk ke dalam black metal dan dibakar hidup-hidup dalam gereja dekat mereka berada. Sesampainya di rumah Thorstein, Hunter langsung ditinggalkan sendiri untuk menyusup ke rumah kakeknya. Ia mencoba membuka pintu namun terkunci hingga akhirnya menemukan jendela basement yang terbuka. Hunter bergegas masuk dan pergi ke loteng. Ia menemukan buku catatan namun berbahasa Norwegia. Suara mobil Thorstein datang dan membuat Hunter gelagapan. Ia segera membawa buku itu pergi, namun pintu di belakangnya menutup dengan sendirinya. Ketika diperhatikan kembali, pintu itu terbuka dan muncul sosok mengerikan mendekat dan menyuruh Hunter untuk pergi. Hunter melihat masa lalu di mana sosok perempuan diseret masuk ke dalam gereja dan dibakar hidup-hidup. Melihat kengerian itu membuat Hunter terjatuh dari tangga hingga kalungnya terlepas. Thorstein datang dan melihat Hunter membawa sebuah buku dari loteng. Ia sangat kecewa dengan gadis yang tak patuh dan akhirnya Hunter diusir dan tidak diterima lagi di keluarganya. Hunter pun segera menemui Lilian dan meminta tolong untuk membujuk Thorstein, namun sayang mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun pergi menemui Stian yang tinggal di sebuah kapal. Stian mengatakan setelah orang tuanya menyia-nyiakan warisan, ia hanya mendapat sebuah kapal dari Thorstein dan setelah Hunter datang, ia berharap kapal itu tetap menjadi miliknya.
Stian yang melihat Hunter ingin buku harian ibunya kembali mengajak untuk mengambil ketika Stan membimbing kelompok pemuda di gereja. Malam harinya mereka segera masuk ke dalam rumah Thorstein. Hunter menemukan buku itu ada di dalam laci meja, sementara Stian mencuri uang milik kakeknya. Hunter yang melihat hal itu menyuruh Stian untuk mengembalikan uang tersebut. Stian menolak karena ia merasa harus mendapatkan sesuatu setelah membantu Hunter. Meskipun Hunter akan membayar Stian, namun pemuda itu menolaknya. Ia berniat berbuat tak senonoh, namun Hunter mengancamnya dengan pisau. Segera Hunter memotret buku harian itu, namun Stian justru semakin keras dan menikmati tubuh dari sepupunya itu. Karena sudah kepepet, Hunter memukul kepala Stian menggunakan teflon hingga kepala pemuda itu membentur meja dan berdarah. Segera ia pergi dibarengi dengan Lillian dan Olaf yang masuk ke dalam rumah. Hunter segera pergi dan menelpon Cecilia segera. Ia juga menghubungi ayahnya dan mengatakan yang sebenarnya selama ini dilakukannya. Ia mengatakan jika ibu telah mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana dirinya ditemukan. Hal itu yang mendorong Hunter untuk mencari kebenaran tentang orang tua aslinya. Hunter menyesal telah membohongi sang ayah dan ia sekarang berharap bisa pulang ke rumah. Pagi harinya Hunter segera menemui Cecilia. Ia takut jika dirinya telah membunuh Stian. Waktu itu ia panik dan bergegas kabur dari rumah Thorstein. Cecilia pun menelpon mantan pacarnya yang merupakan dokter UGD. Ia mencari tahu info lebih tentang Stian. Untungnya Stian masih hidup dan baik-baik saja. Namun sayang Stian harus mengalami gegar otak dan kerusakan di tengkorak kecilnya. Hunter meminta Cecilia untuk menerjemahkan isi dalam buku yang ia temukan. Sayangnya buku yang Hunter temukan bukan milik ibunya karena di dalam tulisan itu ia justru menceritakan Anna. Hunter pun merasa sangat kecewa karena ia tak berhasil menemukan kebenaran dari ibunya. Ia pun akan kembali pulang ke Amerika keesokan harinya. Cecilia meminta Hunter untuk mempertimbangkan memberitahu Christian tentang siapa Hunter yang sebenarnya. Hunter pun segera pergi ke rumah sakit jiwa. Christian yang tahu itu sangat tidak percaya. Namun ketika Hunter menanyakan perihal membunuh Anna, Christian tak mengakuinya. Ia meyakini jika ada kejahatan dari tempat Anna berasal. Namun ia tak tahu apa itu karena Anna tidak pernah menceritakan apa yang terjadi. Hunter mengatakan jika ia sudah ke rumah Anna dan tidak menemukan tentang buku harian. Mendengar hal itu, Christian cukup terkejut. Hunter menanyakan apa yang sebenarnya ibunya inginkan dengan meninggalkan dirinya di kuburan. Christian pun memberitahu jika Anna tidak menginginkan Hunter karena berjenis kelamin perempuan. Ia juga memberitahu jika Anna memberikan Hunter nama Liv, sama seperti nama sepupunya yang menghilang. Christian bersumpah jika ia mencintai Anna dan tidak pernah membunuhnya. Hunter mulai mempercayai perkataan dari Christian. Ia berniat untuk kembali ke rumah Thorstein untuk mencari tahu tentang bagaimana ibunya meninggal. Namun, Christian memperingatkan Hunter untuk tidak kembali ke sana dan tidak mempercayai orang yang ada di sana. Hunter bergegas pergi dan masuk ke dalam rumah Thorstein. Ia mencari apapun yang bisa dijadikan sebuah petunjuk. Hunter membuka sebuah lemari dan menemukan sebuah kunci. Ia mencari ke gudang dan ada sebuah pintu yang tersembunyi yang cukup mencurigakan. Ketika dibuka, ada perempuan yang dikurung di dalam sana. Hunter terkejut melihat perempuan itu. Hunter sadar jika itu adalah ibunya Anna. Ibu yang selama ini ia kira sudah mati ternyata masih hidup disembunyikan oleh Thorstein. Anna menyadari jika Hunter adalah anaknya dan ia segera meminta Hunter untuk pergi. Olaf masuk ke kamar untuk mencari Hunter. Segera Hunter menyerang dari belakang, sementara Anna yang hendak membantu tak bisa berbuat banyak karena kakinya terikat rantai. Olaf yang kehabisan nafas pun akhirnya pingsan di tempat. Ketika Hunter hendak membuka ikatan di kaki ibunya, seseorang memukul kepalanya dan membuat Hunter mengetahui masa lalu yang terjadi. Ternyata selama ini yang dibakar hidup-hidup di gereja adalah Liv, sepupu dari Anna. Gigi Anna dicabut agar polisi mengetahui jika itu adalah jasad Anna, dan surat izin mengemudi milik Christian diletakkan dekat TKP agar polisi menangkap dan menuduh pacar Anna yang membunuhnya. Pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Thorstein dan Olaf. Thorstein yang terlalu taat menyalahkan Anna yang ikut dalam band black metal. Saat tersadar, tangan dan kaki Hunter sudah terikat di kursi. Stein membakar besi panas dan memberikan ceramah jika ia harus membersihkan noda dari Hunter.
Ia memberikan ceramah di mana wanita harus menyenangkan pria. Ia menganggap Hunter dan Anna telah melakukan dosa besar bagi seorang Kristen. Ketika besi ditancapkan di lubang kehidupan Hunter, Christian datang dan membunuh Olaf yang telah sadar kembali. Pertarungan pun terjadi antara Thorstein dan Christian. Namun sayangnya, Christian terkena tusukan dan Thorstein pergi melarikan diri. Christian yang masuk ke dalam kamar Anna akhirnya tahu jika pacarnya itu belum mati. Christian segera melepaskan ikatan Hunter dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Christian pun kehabisan darah dan akhirnya meninggal di tempat. Hunter dan Anna pergi masuk ke dalam hutan dan di saat itu Thorstein mengikutinya. Ketika sampai di sebuah reruntuhan, Anna sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Ia meminta anaknya untuk pergi meninggalkannya. Segera mencari bantuan, namun kabut tebal mulai datang dan Thorstein mencari keberadaan Hunter. Dari belakang, Hunter menyerang Stein, namun sayang gadis itu kalah dengan mudahnya. Stein menyeret Hunter dan hendak menghabisi nyawa gadis itu. Sosok Liv muncul dan membuat perhatian Thorstein menjadi hilang. Dengan kesempatan itu, Hunter menghajar Stein hingga mati. Ia berlari menghampiri ibunya kembali. Anna meminta maaf pada Hunter karena telah meninggalkannya. Ia beralasan tak bisa membawa Hunter kembali ke rumahnya. Ketika malam itu di kuburan, Anna menunggu Hunter sampai seorang polisi datang. Hunter pun mengerti dengan apa yang ibunya katakan setelah melewati semua ini. Anna dibawa ke rumah sakit dan ayah angkat dari Hunter pun tiba. Film pun berakhir. Orang yang terlalu taat terkadang mempunyai pikirannya sendiri. Thorstein menganggap anaknya telah sesat karena ikut dalam band black metal. Ia ingin membersihkan dosa anaknya dengan mengurung di dalam basement. Sementara Liv melakukan dosa lain yang ia justru dibunuh oleh ayah dan pamannya sendiri. Entah apa yang dilakukan Liv, namun yang jelas Stein menganggap Liv sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan hanya api yang bisa membersihkan dosanya. Hunter akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan ia kini bisa bernafas lega setelah mengetahui tentang kedua orang tuanya dan alasan kenapa ia ditinggalkan di kuburan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.